Silahkan. Silahkan masuk Pak Sis. Assalamualaikum Bu Lis. Waalaikumsalam. Saya minta waktunya Bu Lis untuk saya mau bercerita nih tentang apa yang saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi oleh supervisor yang mewakili kepala sekolah Bu. Ini ada sedikit kendala Bu. Kira-kira ada waktu nggak Bu? Oh gitu ya. Insya Allah sih saya ini masih kosong nih, enggak ngajar pas jadwalnya kosong. Bisa Pak, silahkan. Barangkali saya bisa membantu sedikit. Ini Bu ya, mohon maaf ya sebelum Bu ya. Ini cerita curcol Bu ya, curcol. Saya baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah Bu, yang menerima laporan dari supervisor yang mewakili Bapak Kepala Sekolah saat melakukan supervisi mengajar saya di kelas Bu. Jadi supervisor yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika saya mengajar hanya mencetak modul ajar ataupun RPP, hanya sampel saja Bu. Saat saya mau mengajar, saya mencetak modul ajar hanya sampel saja agar tidak mubazir Bu, mencetak semuanya. Karena saya pikir kalau hanya membuang kertas saja. Ketika diingatkan supervisor tersebut, saya menyampaikan jika saya tetap mencetak RPP ataupun untuk ajar sampel saja Bu, agar tidak membazir, karena hanya membuang saja. Nah, yang penting saya sudah mempunyai file lengkap semuanya Bu tentang perangkat pembelajaran. Nah, bentuk file yang disimpan di komputer saya Bu. Nah, supervisor tersebut ternyata tersinggung Bu, atau keberatan dengan kata-kata saya hanya mencetak sampel saja karena ada kata mubazir dan sebagainya. Katanya membuang kertas itu kelihatannya di supervisor tersebut keberatan. Masya Allah, begitu ceritanya Pak. Kira-kira nih hambatannya apa sih? Kenapa Pak Sis itu tidak mencetak semua perangkat ajar termasuk RPP atau modul ajarnya Pak? Iya Bu nih, saya sudah terbiasa menyimpan dokumen dalam format digital sih Bu. Ya saya orang komputer ya pengennya di komputer semua Bu, biar langsung klik selesai Bu. Oh begitu. Kelebihannya apa ya Pak kalau kita itu menyimpan dokumen itu dalam bentuk digital kalau menurut Pak Sis ini? Ini Bu ya, kalau saya menyimpan file di digital di komputer sih, saya merasa lebih mudah Bu mencari file tersebut dalam bentuk digital. Tinggal search atau tinggal mencari saja atau Ctrl F di komputer saya, file saya, dengan mengetikkan file yang saya inginkan ataupun kata depannya, saya langsung ketemu Bu, daripada saya harus membuka dokumen-dokumen yang saya cetak banyak sekali. Kalau saya RPP atau modul ajar saya cetak semua dalam 1 tahun Bu, tumpuknya hampir 10 cm Bu. Nah, yaitu belum lagi membutuhkan tempat yang banyak Bu untuk menyimpan dokumen. Apakah saya harus membawa RPP atau modul ajar ke kelas dengan banyak segitu? Kan nggak mungkin Bu. Dan saya pikir dari segi materi atau material itu pemborosan anggaran Bu, untuk membeli kertas, sampah dan sebagainya. Oh begitu ya Pak ya. Jadi kalau boleh saya tegaskan di sini Pak Sis tidak mencetak itu karena salah satunya mubadis itu ya pemborosan anggaran. Nah kira-kira nih untuk yang dicetak ini biasanya Bapak ini yang RPP yang bagaimana Pak? Itu kan dalam 1 semester itu 1 tahun itu kan banyak nih kompetensinya. Yang Bapak cetak yang jadikan sampel itu RPP yang bagaimana Pak? Biasanya sih saya hanya mencetak RPP atau modul ajar yang praktek saja Bu. Untuk materi yang hanya bersifat teori tidak saya cetak karena tidak ada langkah-langkah prakteknya. Biasanya saya aplikasikan ke dalam digital ataupun media sosial atau channel-channel saya. Berarti yang dicetak ini yang praktek aja nggih?
Yang teori iya. Pak Sis nggak mencetaknya ya? Enggak Bu, karena sudah ada di buku teks Bu. Nah, kalau yang dicetak yang RPP yang untuk kompetensi yang praktek nih Pak, apakah sudah bisa mewakili semua dari RPP yang kompetensi teori juga Pak? Kalau saya pikir kembali memang kalau mencetak RPP modul aja hanya sampel, belum mewakili sih Bu semua materi yang saya ajarkan, karena hanya yang saya cetak hanya RPP itu modul ajaranya praktek sih. Karena yang modul yang saya cetak itu yang tidak terarah sih Bu, juga saat mengajar, karena saya sering lupa Bu tujuan pembelajaran saat materi teori dan langkah-langkah mengajarnya. Terus pas saya cari nama filenya juga saya kadang lupa juga. Ya itu kelemahan saya itu, kalau misalnya saya naruh file di komputer kadang lupa. Memang betul juga sih kalau harus dicetak semua Bu. Saya setuju sih dengan pendapatnya Pak Siswoyo nggih. Kalau RPP yang tidak dicetak itu kadang juga ini yang namanya manusia nggih, kadang sering lupa nama filenya, akhirnya kita pas mencarinya juga sama kayak kita mencari tumpukan RPP atau tumpukan berkas. Iya betul, itu ternyata ada kelemahannya juga. Nah sekarang nih rencananya tuh Pak Siswoyo untuk menyelesaikan masalah ini nggih dengan supervisor dan juga Bapak Kepala Sekolah ini, yang akan dilakukan Bapak ini seperti apa Pak? Yang kemungkinan yang saya lakukan pertama yaitu akan menghadap ke supervisor dulu Bu, untuk menyampaikan permohonan maaf karena saya telah membuat kecewa supervisor dan ngeyel ataupun menyinggung perasaan kata-kata yang keluar dari saya Bu, supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan. Dan kemudian ya selanjutnya memberikan penjelasan juga ke kepala sekolah. Oke, betul ya Pak ya. Nah untuk Pak Sis nanti akan menyampaikan seperti apa nih ke Bapak Supervisor yang kemarin mensupervisi Pak Sis nih untuk menyelesaikan ini? Ini Bu yang mungkin akan saya sampaikan atau mengatakan bahwa saya sebelumnya melaksanakan pembelajaran akan mempersiapkan semua perangkat ajar yang dibutuhkan dan mencetak semua modul ajar yang saya buat untuk menghindari saya kesulitan mencari karena lupa nama filenya Bu. Itu mungkin yang pertama yang saya sampaikan kepada supervisor. Nah, selain ini ya Pak ya, selain tadi Bapak itu kan mengkonfirmasi ke supervisor, menghubungi untuk meminta maaf, siapa lagi dong Bapak yang akan dihubungi untuk menyelesaikan masalah ini Pak Sis? Tadi yang disebutkan di atas ya, saya akan menghadap kepala sekolah Bu untuk menyampaikan permohonan maaf juga karena saya telah membuat kecewa kepala sekolah karena tidak mematuhi ketentuan perangkat ajar apa saja yang harus saya persiapkan sebelum saya mengajar itu. Bagus sekali nih rencananya Pak Sis untuk menyelesaikan polemik ini nggih, masalah modul ajar yang tidak tercetak semuanya karena pikir sampelnya saja nih. Nah untuk langkah selanjutnya nih kira-kira agar masalah ini selesai, maka Pak Sis itu punya komitmen apa nih untuk masalah ini agar tidak terulang kembali? Untuk supervisi selanjutnya nanti kan mesti ada terus nggih Pak. Nah komitmen yang akan diambil Pak Sis itu seperti apa agar bisa menyelesaikan tidak terjadi masalah lagi? Komitmen yang saya akan lakukan kemungkinan Bu ya, biar tidak terjadi hal-hal yang sudah yang sudah saya lakukan dan tidak mengecewakan supervisi ataupun kepala sekolah, biar KPM saya juga terarah, biar saya kalau mengajar juga tidak undang-dapan. Mungkin saya akan melakukan membuat perangkat pembelajaran yang sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah
dan akan mencetaknya, serta untuk memudahkan saya mencarinya, maka saya akan sediakan tempat khusus untuk menyimpan yang mudah ditemukan, dan tentunya juga dalam media atau modul ajar tersebut akan saya berikan identitas Bu, biar saya nggak bingung ini modul ajar 1, 2 dan sebagainya sesuai dengan elemen-elemen yang ada di kurikulum Merdeka. Kebetulan saya juga ngajar dasar-dasar teknik komputer dan jaringan komunikasi, itu kan ada beberapa 7 elemen. Satu elemennya kan membutuhkan beberapa kertas yang cukup tebal untuk membuatkan modul ajar, dan mungkin di situ akan saya beri identitas, misalnya elemen 1, elemen 2, elemen 3, biar saya tidak kebingungan dalam mencari modul ajar Bu. Masya Allah, rencana yang sangat bagus nih Pak Sis. Nah, selain tadi ya modul ajar dan RPP, kira-kira perangkat apa lagi biasanya yang agar Bapak ini tidak terjadi lagi perangkat belum tercetak? Itu yang dicetak apalagi Pak selain RPP dan modul ajar untuk keperluan supervisi atau perangkat pembelajaran yang tercetak biasanya apalagi sesuai dengan ketentuan yang ditentukan sekolah? Yang tercetak ya di antaranya yaitu ya analisis penilaian, terus modul-modul yang saya ajar itu kan akan saya cetak juga Bu, biar nggak saya bingung, dan saya sinkronkan dengan modul ajar Bu, itu Bu. Jadi ya artinya biar modul ajar itu sinkron dengan, kan kadang modul ajar dengan buku teks yang ada di perpustakaan kan nggak sesuai. Nah ini saya membuat modul ajar sendiri Bu, membuat modul untuk disinkronkan dengan modul ajar Bu, dengan sesuaikan dengan elemen Bu. Masya Allah, bagus sekali nih rencananya Pak Sis nih. Untuk elemennya aja sudah mau dikasih identitas, jadi tidak terjadi lagi hal-hal yang lalu, kesusahan mencari file karena terlalu banyak tumpukan file yang bertumpuk-tumpuk sampai 10 cm tadi nih. Saya sangat mendukung nih dengan komitmen yang akan dijalankan Pak Sis. Rencananya mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan Pak Sis ini akan berjalan dengan lancar nih, dan bisa memudahkan Pak Sis saat akan melakukan proses pembelajaran, dan pembelajarannya tentunya akan berpihak pada murid, dan ketika sudah di depan kelas sudah siap dengan semua yang akan diajarkan. Begitu Pak. Ada yang mau disampaikan lagi? Ada Bu nih, ada ucapan terima kasih Bu nih atas waktunya memberikan kepada saya untuk sedikit sharing pada Bu Lis. Ya mudah-mudahan apa yang kita sharing bersama Bu ya bisa membuat saya lebih baik lagi dalam hal pembuatan modul ajar. Terus administrasi saya juga lebih tertib lagi, seperti guru-guru lain yang senior lah itu. Jadi mungkin kalau misalnya saya tertib dalam administrasi, mungkin saya juga akan dirindukan oleh murid-murid. Mungkin itu ya Bu, kesimpulan dari saya Bu. Mudah-mudahan bisa bisa dipahami ataupun bisa istilahnya sebagai refleksi kita lah. Terima kasih Bu ya atas waktunya Bu. Sama-sama Pak Sis, mohon maaf nanti kira-kira kita bisa ketemu lagi kapan ya untuk kita sharingkan bagaimana setelah Pak Sis menerapkan rencana itu. Kayaknya asik juga nih untuk diperbincangkan lagi tindak lanjutnya, apakah sudah berjalan atau belum. Nanti kita rencanakan lagi gimana? 1 minggu setelah kita ketemu ini Bu, mungkin bisa kita ketemu di ruang kelas sekolah biar menyamakan persepsi Bu. Gitu. Jadi sama-sama clear nggih. Oke. Terima kasih Bu ya. Terima kasih Pak Sis atas sharingnya. Tetap semangat nggih. Iya.
Assalamualaikum, Iya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.